Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Selamat bertemu kembali bersama saya Pater Clemens Hayon SVD dari KKI Unasangta Den Haag. Mari kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan sambil berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau senantiasa membuat kejutan dalam hidup kami, karena rancangan dan jalan pikiran-Mu beda dengan rancangan dan jalan pikiran kami. Kobarkan semangat dalam diri kami untuk tetap bekerja di kebun anggur-Mu, guna membangun kerajaan damai, keadilan dan cinta kasih, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 20 ayat 1 sampai dengan 16a. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja itu dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu,
dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara, saudari, serta adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Apa perasaan Anda? Apa komentar Anda dikala mendengar perumpamaan yang diceritakan Yesus dalam Injil tadi tentang perlakuan tuan kebun yang memperlakukan para pekerja yang bekerja di kebun anggurnya, di mana semua pekerja, baik yang masuk pada pagi-pagi di saat matahari terbit maupun yang masuk jam 5 sore menjelang matahari terbenam, diberikan upah yang sama. Tentu sebagai manusia kita berpikir bahwa tuan kebun anggur itu tidak adil, tidak memperhatikan lamanya waktu bekerja, serta seberapa hasil pekerjaan yang dihasilkan oleh para pekerja. Apakah ini sungguh efektif untuk sebuah usaha, sebuah perusahaan, apapun bentuknya? Begitulah kita manusia. Pola kerja, jalan pikiran kita beda dengan jalan pikiran Tuhan. Maka benar apa yang disampaikan Yesaya dalam bab 5 ayat 8. Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Tuhan memiliki rancangan, jalan pikiran yang sangat berbeda dengan kita manusia. Biasanya untuk mendapatkan pekerjaan, para pekerja mencari, melamar, mengikuti seleksi sesuai persyaratan. Pihak yang menyiapkan lapangan pekerjaan hanya mengeluarkan iklan, reklame, atau advertensi. Para pelamar akan menghubungi yang menyiapkan lapangan kerja. Tapi dalam perumpamaan tadi, tuan kebun sendiri yang mendatangi para pekerja malah berulang kali. Kita hitung sampai 5 kali dalam sehari. Pagi-pagi benar, katakanlah jam 7, jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5 sore. Kepada kelompok yang pertama, mereka menyepakati upah sehari yakni 1 dinar. Jumlah yang menurut standar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari. Kelompok kedua tidak dibicarakan tentang upah, tapi tuan kebun itu menyatakan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Sementara kelompok ketiga hingga kelima, dia cuma minta mereka untuk pergi bekerja di kebun anggurnya tanpa membicarakan imbalan atau upah. Saudara-saudariku, perumpamaan ini mau menceritakan kepada kita bahwa Allah sebagai tuan kebun anggur, Dia memanggil setiap orang, siapa saja termasuk kita sekalian, untuk bekerja di kebun anggurnya, yakni dunia ini, untuk membangun kerajaan damai dan cinta kasih. Inisiatif datang dari Allah dan Dia memanggil setiap kita tanpa memandang posisi, kedudukan, ras, suku, golongan, dan jenis kelamin, serta melakukannya setiap saat tanpa batas waktu. Selanjutnya Yesus menceritakan tentang pembagian upah kepada para pekerja. Di sini terjadi suatu hal yang menarik, sebagaimana kita dengar dalam bagian terakhir Injil tadi, yakni orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, yang terdahulu, dan yang terdahulu, yang pertama akan menjadi yang terakhir. Bahwa pembagian upah diberikan pertama kepada mereka yang masuk paling akhir, yang bekerja cuma sejam, dan semua mereka mendapatkan upah yang sama, tidak lebih, tidak kurang. Jujur saja, apa yang bergejolak dalam hati dan pikiran Anda ketika mendengar hal ini, bahwa orang yang bekerja sejak pagi, yang berjemur di panas mentari, mengucurkan keringat sekitar 11 jam,
mendapat upah yang sama dengan yang bekerja cuma 1 jam. Sebagai manusia kita tentu selalu mencari yang paling baik, yang nomor 1, yang paling bermutu, mengutamakan mereka, memposisikan mereka sebagai yang terhormat, termulia. Tapi Allah memperlakukan kita sama di hadapannya. Bahkan yang diremehkan, yang dinomorduakan, dianggap kurang di mata kita, didahulukan oleh Allah. Mengapa Tuhan memperlakukan hal demikian? Iri hatikah kita karena Dia baik kepada semua orang? Ingat saudara-saudariku, di saat sehat, dikala ekonomi stabil, dikala tidak ada krisis, mungkin kita masuk kelompok orang pertama dari para pekerja dalam Injil tadi. Dikala ada kesulitan dan tantangan, mungkin kita masuk kelompok kedua. Dikala sakit, dikala ada pengalaman kegagalan, dikala ada musibah, diberhentikan dari pekerjaan, kita masuk kelompok 3-4. Dan mungkin dikala ada pandemi, PHK besar-besaran, mungkin kita masuk kelompok 5. Yang kita dambakan yakni bisa hidup. Dan Tuhan tahu itu. Karena itu Dia tidak memperhatikan hasil usaha yang kita capai. Tapi Allah memperhatikan hati dan kesediaan kita sebagai manusia yang bersedia bekerja sama dengannya dalam membangun dunia, membangun gereja, membangun keluarga kita, membangun komunitas dan masyarakat kita. Singkatnya, membangun kerajaan damai dan cinta kasih di dunia ini. Dengan cara apapun, Tuhan setia mendatangi kita. Juga pada saat ini, di mana pandemi COVID-19 masih melanda kita. Dia tahu dan mengerti siapa kita dengan kekhawatiran dan kecemasan kita. Apapun keterbatasan dan keadaan kita, bagaimanapun cara hidup dan siapa pula kita yang punya jalan pikiran yang beda dengan jalan pikirannya, Dia, Tuhan kita, tetap memberikan kepada kita 1 dinar yang sama, yakni dinar persaudaraan, dinar persahabatan, dinar kekeluargaan dalam persekutuan dengan Dia dan sesama pada setiap hari, supaya kita bersama bekerja sehari penuh menghidupkan damai dan cinta kasih di kebun anggurnya saat ini, masa mendatang, hingga akhir hidup kita. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Setinggi langit dari bumi, demikian juga tingginya jalan-Mu dari jalan kami, dan rancangan-Mu dari rancangan kami. Ya Tuhan, sertailah kami yang tengah berkarya di kebun anggur-Mu, taman bakti kehidupan di Buana ini, guna menyemaikan benih cinta kasih, persaudaraan dan damai, serta turunkan berkat-Mu atas kami semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.